Ada leluhur sebetulnya beliau sudah terlalu tinggi, didaftarkan kembali percuma karena level beliau sudah di atas, katakanlah sudah menjadi istadewata. Jadi beliau nggak butuhkan tas-tas karena sudah melewati tahapan itu. Tapi ada juga yang nggak bisa diintas. Ya, contoh kan mungkin ini ya, orang-orang yang meninggal karena kecelakaan atau bunuh diri. Bisa jadi, tetapi ada yang lebih lebih besar lagi penyebabnya, pengkhianat negara. Ya. Kemudian dia begitu jahatnya waktu hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, judi sampai menghabiskan harta yang harus diwariskan kepada anak itu. Iya, itu nggak bisa diintas. Kita coba, kenapa nggak tahu diintas? Tetap petugas di sana mana? Tidak bisa. Orang ini begini. Pengkhianat ini ya. Nah, pengkhianat termasuk pengkhianatan terhadap ajaran leluhur. Nah, itu. Gak bisa. Ya. Gak bisa dientas itu. Atau membutuhkan berkali-kali proses untuk itu. Ya. Kalau itu saya sepakat. Ya kan, saya sepakat itu. Terus terkait ini Pak Dewa. Tadi kan di Jawa sudah disempurnakan untuk sang buta Panca Mahabuta ini kan diprosesi satu hari sampai 1000 hari ya. Nah, sebenarnya perlu tidak sih ya kan umat Hindu di Jawa ketika melakukan entas-entas itu mengadakan upacara lagi sawah prateka tadi. Karena kan ada kasus nih ya. Ini anggaplah kita ada kasus yang dia datang, anggaplah pembakaran simbol ya. Karena kan di entas-entas itu tidak perlu menggali kubur. Ya, tidak perlu. Nah, kan, jadi ada ngulapin, termasuk dilaksanakan bukan harus di kuburan kan. Nah, ini kan ada yang masih bertahap sawah prateka sama atma prateka. Nah, sebenarnya kalau entas-entas itu sawah ini diperlukan lagi nggak? Sawah itu nggak diperlukan. Nggak diperlukan sawah itu. Tetapi waktu kami pertama kali mengadakan entas-entas karena belum tahu polanya, kita ngulapin ke kuburan. Sama Pak, kita juga. Seperti mestinya nggak perlu. Nggak perlu ya. Karena apa? Begini, ingat di Jawa kan selamatan. Ya. Tadi memang kita perbincangkan hari ketiga, ketujuh. Sebetulnya ini nggak cukup. Ada hari-hari lain yang harus dilengkapi. Tapi selama ini kan sudah menjadi tradisi. Seperti 3, 7, 40, 100. Kan gitu. Ini sebetulnya gini. Hari ketiga kita lapor kepada yang maha kuasa, kepada leluhur yang sudah sempurna, yang laki-laki maupun yang perempuan. Hari keempat itu masih ada. Apa? Penyucian sedulur papat. Ya, itu papat 5 pancar itu ya. Iya. Hari kelima, penyucian Panca Mahabuta. Hari ke-6 peleburan Sadripi. Ya. Itu terlewatkan itu. Baru hari ke-7, hari ke-40. Di Tengger itu upacara sampai 7 hari kalau. Iya. Itu di Tengger itu 7 hari selesai. Itu baru entas-entas. Jadi awalan di Tengger itu ini penyucian dulu, baru finalisasinya di entas-entas. Gitu. Berarti artinya kalau di Jawa, ini kan kita nggak perlu ya membawa batik. Nggak perlu. Ya kan, bawa simbolisasi jenazah itu nggak perlu ya. Karena di Jawa ada selamatan, begitu entas-entas, sama dengan atmodana. Nggak perlu lagi urusan sama jasad, nggak perlu. Nah, kira-kira nih, kalau leluhur kita ini udah dilakukan sampai 1000 hari, kemudian dilakukan lagi seakan-akan masih ada jenazah. Terus, terima nggak Pak ya? Inilah salah satu yang harus menjadi pertimbangan kita dan hati-hati. Makanya kalau Romo Resi selalu mengatakan, kalau sudah dientas, jangan lagi diperlakukan seperti ada jenazah nggak boleh. Setiap upacara akan membuat leluhur tuh bereaksi. Itu bisa turun lagi beliau. Grade-nya turun. Seperti itu. Nah, ini bahaya. Makanya Romo Resi selalu berpesan, yang sudah diintas jangan diintas lagi. Walaupun yang sudah diintas ya, kemudian didaftarkan, beliau hadir hanya sebagai saksi. Itu masalahnya. Saya lihat juga kok dibikin lagi ini. Dikatakan Pak. Padahal entas ya. Kata kita kan belum yakin nih. Tapi ini pengalaman pribadi loh ya. Belum keyakinan tadi menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu. Karena kan tadi pengetahuannya belum sampai ke sana. Jadi mungkin dimaafkan.
Ya. Kenapa tadi terkait dengan pertanyaan ini saya sampaikan ya? Kenapa? Karena tadi entah-entah itu banyak melibatkan sulinggi-sulinggi dari luar Kediri. Hati-hati. Atau luar Jawa Timur. Hati-hati. Ya kan? Ingat kita punya konsep desa Kalepatre. Hati-hati. Di Bali upacara tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kebalian dan keleluhuran Bali. Harusnya di Jawa juga sama dong. Sama. Di Jawa juga, apapun upacara yang kita lakukan itu tidak boleh menghilangkan nilai leluhur dari kejawaan. Ya. Gak boleh. Artinya kalau di Jawa mau bikin upacara, orang Bali yang melaksanakan upacara, boleh dia pakai pola sesaji Bali, tapi tetap harus ada anggah ungguh dengan leluhur Jawa. Entah itu dalam bentuk sesaji, entah itu dalam bentuk doa, tetap. Artinya mereka sebenarnya harusnya mengkaji dulu. Loh iyalah. Ya kan, tidak ujuk-ujuk datang bahwa gini-gini laksanakan gitu kan. Itu pelanggaran etika. Ya. Etika, kita kan dikasih 3 kerangka dasar. 1 tatwa, pemahaman tentang apa yang harus kita lakukan. Ya. Kedua, etika sopan santun. Kita masuk ke sebuah daerah, tahu budayanya dulu, tradisinya, adatnya, dan pantangannya. Pantangannya, jangan lupa. Jawa kan punya istilah ujub. Ya. Orang dari luar datang ke Jawa, ujub dulu. Yang melakukan ujub di Jawa itu orang Jawa dengan bahasa Jawa. Ya. Ujubnya kepada siapa? Kepada yang mau rekso di situ. Sehingga upacara yang kita lakukan akan didukung oleh penguasa lokal. Termasuk diuraikan kalau ujub itu kan. Sesaji ini apa, siapa. Semua detail. Semua detail. Dan yang menarik Pak Dewa, kalau ujub itu nggak pernah kok ngomong, oh ini sesajinya kurang, itu nggak pernah. Tapi kalau mangku sama sulgi banyak ya. Ya, itu muncul kata-kata kalimat itu kadang-kadang muncul karena takut. Takut salah gitu. Tapi kan di penutup ada ya. Lah iya. Penutup mantram seorang pemangku atau sulinggi itu kan ada penutupnya kan. Kenapa harus takut itu kan? Makanya kenapa harus takut? Bahkan kalau di Jawa ya kan, yang saya pelajari ya kan, bahkan ketika tidak ada sesaji, diri kita kan bisa. Ya kan? Itu namanya visualisasi kreatif. Betul. Nggak ada bunga, kita bisa meng-create gambaran bunga itu muncul. Ada. Berarti artinya kan gini, sebenarnya yang di depan ya, mereka-mereka yang biasa muput ngantep, ini kadang apakah turun ini gridnya? Susah menjawabnya. Nanti kalau saya jawab banyak tersinggung. Oh gitu ya? Enggak, kalau ini bukan sombong. Kurang pemahaman saya. Ya, mungkin itu. Di Jawa itu kadang anak-anak muda gridnya udah sampai di sana. Ya kan? Dia melaksanakan upacara kecil-kecilan tanpa perlu sesaji, berani mereka. Kenapa enggak? Di Bali juga sebetulnya ada yang begitu. Tetapi kan kadang-kadang kalau kita memandu sebuah upacara tanpa sarana, sugesti kepada yang punya hajat itu kurang. Berarti yang salah sebenarnya umat yang mengundang. Iya, umat yang mengundang. Wah, kenapa kok sesajinya hanya ini saja? Bagaimana ini leluhur saya jalan ke upacaranya ini? Bapak saya masuk surga apa neraka? Kan begitu. Padahal sebenarnya kan kalau terakhir ini Pak ya, bicara upacara itu kan selalu berpikir biaya. Ya kan? Artinya sebenarnya kan kita mungkin dianggap merata lah. Jenana ya kan. Ya, agak keren lah. Ya, keren ya. Karena kita itu kan turun. Ya kan. Kita hanya mengejar Ya, kita itu kadang-kadang tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan supaya grade itu nggak turun. Ya. Ada. Jadi begini, sesaji sesungguhnya memang kalau kita lihat di Bali sekarang, waduh, mahal ya. Ya. Tidak salah. Tapi sebetulnya jangan kita tergantung kepada keinginan. Tergantunglah kepada kemampuan. Ini kan dijamin oleh Menawa Dharma Sastra bab 7 sloka 10 yang namanya Dharma Siddhartha. Itu iksa. Tahu hakikat acara itu sakti. Mengukur kemampuan, baik kemampuan finansial maupun kemampuan jenana kita. Ketiga, di mana dilaksanakan desa? Kala, kapan, zaman apa ini sekarang? Penyesuaian itu harus ada. 5 inilah yang terakhir tatwa, tidak bertentangan dengan aturan main. Ya, ini kemudian mengejawantah menjadi desa Kalepatre. Nah, ini yang jadi masalah. Di Bali memang ada 9 tahapan, 9 model ya, dari Utamo sampai Kanisto itu. Semuanya sama secara spiritual. Secara rohani sama, capaiannya sama, nggak ada beda. Tapi kembali kepada ego masing-masing. Lah, di Jawa tidak mengenal yang begitu. Yang penting ada sarana penyucian, ada persembahan, ada saksi, selesai. Itu cukup. Itu inti.
Nah, Sekarang, kalau misalnya banyak tumpeng di Jawa itu persembahan. Itulah enaknya, Pak. Iya, ada ayam ingkung. Ada ayam ingkung lah ini. Iya. Sekarang mesti dirubah itu. Harus ada ayam betutunya. Dan sambal matahnya. Baru seru itu. Tapi kalau babi enggak ya? Kalau babi jarang muncul di acara-acara itu, jarang sekali muncul. Kita enggak, kalau di Jawa kita menggunakan sesaji babi itu nganu lah. Saya sendiri sampai hari ini tidak ada cita-cita untuk ke sana. Walaupun di Besakih setiap Puja Wali ada yang namanya bebangkit selam sama bebangkit kafir. Nah, kalau bebangkit kafir itu bahannya daging babi. Kalau bebangkit Islam, selam itu bahannya bebek. Ya, tapi silakan saja. Nah, yang kadang menjadi apa namanya? Mungkin pernah lah sahabat Mandala Channel melihat ya entah di YouTube atau di Facebook ya. Pelaksanaan tas-tas ketika ada kelompok ini yang anti. Enggak bukan anti, Pak Dewa. Waktu pelaksanaan. Jam 8 mulai, jam 12 selesai gitu kan. Terus? Ya kan? Ada yang sampai berhari-hari baru selesai gitu kan. Nah ini kan kadang jadi ini yang bener yang mana gitu loh. Kalau di Jawa itu berlaku konsep efektif dan efisien. Ya. Di Bali juga sama sebetulnya. Ya, sama sebetulnya. Cuman mungkin aplikasi efektif dan efisien di Bali itu beda dengan di Jawa. Di Jawa itu cepat, ringan, gampang, mudah. Karena apa? Nah ini ingat. Kekuatan orang Jawa itu dia ngelakonin. Ngelakonin itu sudah membangun spiritual. Ya, betul. Di Bali, orang lebih cenderung mengandalkan ritual. Ya. Ini bedanya. Untuk ritual tentu ada kompensasi lain di mana tidak bisa sekaligus dengan cepat dilaksanakan. Karena persiapannya banyak. Betul. Kalau Jawa enggak. Spirit modal sudah banyak. Sudah banyak. Gitu. Jadi gampang-gampang saja. Sesaji nggak perlu banyak. Cepat kita lakukan. Misalnya seperti entar harus selama ada matahari. Matahari terbit. Iya. Sebab kita mengantarkan sang jiwa ini kepada matahari. Di sana akan ada penyucian lagi nanti. Gitu. Ya. Mungkin ini ya apa namanya pengalaman kami ya di Kediri, terutama di Kandangan. Kita lakukan 2023 itu. Persiapan panjang gitu kan, hampir 3 bulan gitu kan. Persiapannya panjang. Matur piyuning sampai kemana-mana gitu kan. Iya. Permisi lah, bukan matur piyuning lah Pak. Tapi kita lakukan hanya di seputar Jawa. Ya. Nah, kemudian yang saya sampaikan saat itu karena kebetulan lah, sekali lagi kebetulan saya juga penanggung jawabnya. Jadi ketika rapat terakhir itu saya sampaikan, pokoknya 3 hari sebelum hari H. Sebisanya harus puasa. Siapapun yang ikut mengikuti upacara tas-tas, anak cucunya harus puasa. Terus? Minimal kalau nggak perutnya nggak kuat puasa, kontrol mulut. Terus? Nah, suasana yang saya rasakan sendiri, ya kan saat itu kan kita 3 hari Pak Dewa. Saya sendiri merasakan cukup, efektif itu. Sangat efektif. Ya. Jadi saat itu termasuk kita lakukan upacara untuk yang bayi bajang. Ya, anak bajang ya. Anak bajang. Sampai terakhir kan di entas-entas yang akhir hari ketiga, kita bukan hanya roh manusia yang kita entas, ya kan. Hewan artinya juga. Sarwa Parani. Jadi manusia, hewan, tumbuhan. Bahkan tumbuhan ya. Betul. Nah, bahkan yang menarik yang kami lakukan, kami tidak melakukan di kuburan. Ya. Tapi panitia, Pak. Kita keliling di mana ada pendaftar entas-entas, kita datang ke kuburannya masing-masing. Itu yang kami lakukan. Tidak salah. Sekarang ini saya kan ada pengalaman tuh, kan ada kegagalan. Sekarang kan melibatkan 2 kabupaten, 3 kabupaten termasuk saat itu. Jadi ada di Jombang, Kediri, dan di Malang. Malang. Di Malang ada yang ikut juga. Jadi saat itu kita keliling. Jadi ke hampir 30 kuburan, Pak. Hampir 30 kuburan. Kita datang. Terus? Ya kan. Kita ada tim khusus lah ya, tim siluman lah biasa. Jadi untuk melakukan itu. Dan Astungkara juga cukup menarik. Ya. Nah, dari sisi pelaksanaan juga sangat efektif. Kemudian setelah ya kan kami juga banyak merasakan lah. Ya. Tapi ada kadang pertanyaan gini, Pak Dewa. Setelah entas-entas ini kan. Nah, ini kan banyak warna nih kita nih. Peserta keluarga banyak warna. Betul. Anggaplah ada yang nakal, ada yang sedang, ada yang nggak nakal. Nah, di antara mereka itu ada yang begitu entas-entas terpuruk. Walaupun itu nggak lama. Nah kan terpuruk kondisi ekonominya tapi nggak lama. Terus? Nah, apakah
entas-entas itu berdampak seperti itu. Ya, enggak, bukan kan sebelum itu kan sebelum entas kan? Kan gini, sebelum tas kan ada yang nakal, ada yang nggak terlalu nakal, terus ada yang sedang, yang baik lah. Oke. Nah setelah entas, yang nakal biasanya Pak, jatuh dia, terus terpuruk, terus. Tapi itu nggak lama, terus, ya kan? Terus. Nah, apa namanya? Habis itu dia bangkit lagi. Terus. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sesadis itu Kak? Gitu kan? Harus kita kan tahu sendiri ya. Iya. Macam-macam. Iya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa terpuruk? Nah, apakah itu agak pantas? Jawabannya iya. Ya. Tetapi terpuruknya itu sebetulnya melebur kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelumnya itu. Cuci ulang ya? Cuci ulang itu. Dicuci dia, setelah itu bangkit dia. Setelah bangkit itu didorong dengan kekuatan entas-entas ini. Gitu. Tapi kalau dia jatuh, ya kan, tidak merasa dicuci, terus menyalahkan leluhurnya, gimana ini? Ya, boleh-boleh saja dia menyalahkan leluhurnya karena dia tidak paham dia. Makin terpuruk ya? Makin habis dia. Karena kan ya namanya sifat manusia itu kan ketika kita jatuh, kadang kan mengeluh. Ya. Mengeluh numpuk ya kan sampai akhirnya kan. Itu kan terjadi. Jadi begini sebetulnya ketika dia terjatuh itu sebetulnya terjadi proses penyadaran oleh leluhurnya. Proses penyadaran. Nah kalau dia nggak menyadari, ya bagaimana? Ya, tetap aja dia terpuruk. Ya. Jadi jangan salahkan entas-entas. Ya. Justru karena salahkan leluhurnya ya. Justru karena entas-entas itulah leluhurnya ingin menyadarkan dia untuk dibangkitkan kembali supaya lebih bagus lagi. Kan begitu aja sebetulnya. Ya. Betul. Sepakat. Kemudian sisi lain ya, sahabat Mandala Channel. Jadi entas-entas itu sebenarnya kita tidak hanya fokus kepada sang roh atau Jimbatuan yang diupacarai. Terus? Kan banyak faktor kan kita lakukan ya. Jadi kita juga kadang mengkondisikan kondisi alam itu juga dengan entas-entas itu bisa. Benar. Nah, kan makanya kadang ada seorang teman itu yang apa namanya? Dia datang melihat kemudian mengevaluasi. Ya kan? Ngomongnya, wah sampean itu kurang ajar, Mas. Kenapa? Entas-entas tapi muatannya kebanyakan gitu. Ya. Berarti itu kan sebenarnya kan manfaat lain entas-entas Pak ya? Ya, jadi begini. Kalau entas-entas itu agak unik memang. Karena apa? Entas-entas itu tidak hanya mengentas atau menyelesaikan atau menyempurnakan atau menyeberangkan yang terdaftar, roh yang terdaftar. Tidak. Kalau misalnya kita hanya mendaftarkan nama kakek dan nenek, ini yang di atas beliau-beliau ini ikut diajak semua. Jadi kita nggak bisa membatasi ini yang nanti yang hanya tahun sekian, nggak bisa. Sampai tahun 0 pun juga akan ikut. Karena begitu kita ada rencana entas-entas, apalagi setelah kita menterpiuning ke banyak tempat kita itu woro-woro di sana. Muncul semua. Oke, aku ikut. Besok entas-entas, malam ini ngumpul dia di tempat entas itu. Seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa juga bahwa manusia itu kan punya 2 badan paling tidak, jasmani dan rohani. Ketika kita melakukan kesalahan, tidak hanya badan jasmani dan rohani yang tercemar, alam juga tercemar. Makanya waktu entas-entas itu sebetulnya kita mengentas perbuatan kita yang menyebabkan alam itu kotor. Seperti itu. Ya, itu. Ya, mungkin lagi tambahan lah ya, apa namanya? Mungkin orang berpikir upacara ini mahal enggak gitu kan? Entas-entas itu tidak ada yang mahal, tetapi memang harus ada porsi pengorbanan. Ya, betul. Entah 50.000, entah 100.000, harus ada pengorbanan. Karena itu hanya pengorbanan suci harus ada. Tapi kemudian sebetulnya entas-entas ini yang paling punya kewajiban untuk entas-entas khususnya umat Hindu Jawa itu sebetulnya Majapahit. Generasi muda yang sangat potensial ya dan banyak inisiatif dan mereka mampu melakukan itu, mereka harus memahami. Jangan kemudian muncul di kalangan anak muda Majapahit itu, alah entas-entas itu bohong. Sesat, nggak boleh. Jangan sampai Anda yang mewarisi nanti kejawaan ini, bukan orang lain. Berhentilah jadi orang Jawa kalau Anda tetap berpikir seperti itu. Walaupun Anda seorang Sulinggi, jangan coba-coba untuk merubah apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Saya berani bertanggung jawab 7 generasi ke atas, 7 generasi ke bawah. Saya bertanggung jawabkan apa yang saya sampaikan. Karena saya juga punya darah Jawa. Jadi saya berhak untuk berbicara tentang Jawa. Nah ini, pahami anak-anak, adik-adik, belajarlah sejarah. Jangan hanya belajar agama dari kitab. Kitab kenapa dibuat? Nah, belajar dari alam lah. Seperti itu. Ya. Kalau di Jawa kan sastro,
tanpa tulis itu jangan. Iya kan, kitab teles. Nah, di Bali juga ada lontar tanpa tulis banyak. Makanya kalau ada kadang teman-teman Jawa yang ngomong, oh sesaji Jawa itu sastranya tidak ada, bodoh. Yang bilang siapa? Emang sastra ditulis semua oleh manusia. Ada sastra bertebaran di alam semesta ini, ya. Weda itu bukan hanya tumpukan kitab-kitab tebal, tidak. Ada weda-weda nggak tertulis. Inilah yang harus kita kaji. Ya, betul, sepakat. Kemudian sisi lain entas-entas itu kan kalau anggaplah di Majapahit ya. Entas-entas Panjurung Sukmo Atman Manunggal, itu kan nama panjangnya ya. Kalau di tempat lain kan ada Kalang Obong. Oh iya, di Nganjuk suku Kalang itu sebelum punya namanya Kalang Obong. Kemudian di Gunung Lawu ada namanya Entas Pinulus ya. Itu jadi nggak aneh. Artinya entas-entas ini tidak hanya di Kediri, tidak ada di Jawa Timur, tapi di berbagai tempat di Jawa itu ada. Ya. Jadi artinya sekarang kembali lagi ke kita kok sebenarnya generasi muda Hindu mau ngapain? Ya kan? Kita mau mengcopy sesuatu yang baru yang dianggap paling bagus, atau kita menggali apa yang kita miliki sendiri. Itu dia. Kan? Nah sekarang jadi contoh masalah biaya ya, pengalaman kita. Upacara entas-entas itu pelaksanaan juga nggak panjang, ya, kita sesaji kalau di Jawa itu kan kita paling sore kita mulai, besok pagi selesai. Jam 12 upacara udah selesai. Nah, betul. Biaya juga nggak mahal. Biaya nggak mahal. Bahkan kalau untuk upacara yang 1 hari paling biaya di bawah 10 juta itu udah selesai. Udah cukup. Yang besar itu kan biaya makan yang besar. Kalau makan itu kan biasa itu. Nah, contoh pengalaman kita di Kandangan ya tahun 2022 ya. Kita entas-entas itu yang terdaftar sekitar 1.600 sawah. Yang tertulis ya? Yang tertulis. Oke. Terus? Saat itu yang terentas sekitar 700.000. Terus? Nah kan, artinya kita biaya saat itu kita 3 hari Pak Dewa. Iya. 3 hari itu biaya sesaji yang dicatat oleh panitia itu hanya sekitar 17 juta. Ya, artinya 17 juta dibagi 3 kan berapa sih? Iya. Ya kan? Artinya nggak terlalu mahal, dan apa yang kita lakukan juga luar biasa lah. Betul. Sulingge yang terlibat juga cukup banyak. Yep. Saat itu dari Tengger 5 orang loh. Nah, 5 orang. Iya, 5 resi. 5 resi. Dan mungkin yang membedakan di Tengger, kalau di Tengger kan selalu ada sesaji kambing gitu, kambing sama angsa. Kalau di Kediri unsur kambing ini kadang tidak. Jarang. Karena kalau di Tengger setahu saya ada unsur mantra Romo Dukun Tengger itu yang menyebutkan harus ada kambing. Memang. Itu yang bedakan. Jadi harus apa yang diucapkan itu harus diwujudkan. Iya. Nah, itu yang bedanya. Betul. Makanya ketika kami di Kediri dengan mengundang Romo Dukun dari Tengger, kita laksanakan di Kandangan sama di Papar. Kita pakai kambing. Di luar itu contoh terakhir di Banyuwangi kita tidak menggunakan kambing. Ya kan, cukup dengan sesaji standar ada. Bahkan kalau mungkin sahabat Mandala Channel ingin ya contoh panduan lah ya kan terkait sesajinya apa, tata letaknya bagaimana, nanti kita bisa sampaikan karena itu juga bukan rahasia dapur ya. Nggak ada yang perlu dirahasiakan. Nggak ada. Ya. Saya cukup panjang lah. Ya. Tapi saya rasa apa yang kita obrolin pagi ini itu sudah mengenal. Ya di Jawa itu harus bagaimana. Pacarannya, ya kan. Jadi nggak perlu sampai 7 hari 7 malam gitu kan. Kasihan nggak kerja di mana bukan pemilik tanah lagi, cuman penggarap lagi. Kasihan gitu. Dan ini aja sebetulnya belajarlah dari sejarah. Jadi yang namanya entas-entas itu boleh dikatakan itu budaya manusia Jawa, bukan agama. Lebih kental kepada budaya karena manusianya memang itu Ya memang itu termasuk peserta Pak Dewa. Jadi saya pernah ikut anggaplah jadi panitia kecil lah yang di terakhir itu saya kalau di Kediri ya, di Jawa Timur lah, di Batu ya dengan Romo Dukun. Jadi pesertanya ada yang non Hindu. Iya. Ya kan? Dan itu umum kalau di Kediri di Jawa Timur ya, entas-entas itu non Hindu ikut mendaftarkan leluhurnya untuk entas-entas itu biasa. Biasa. Jadi artinya
bukan miliknya orang Hindu saja. Makanya saya bilang ini mau milik manusia. Ya, sama dengan sesaji Jawa juga sama. Iya. Umat non Hindu juga masih menggunakan. Masih. Jadi artinya akan lebih kacau. Ya, kalau beberapa tahun ke depan umat Hindu justru belajar dari orang Jawa. Apa dari luar? Non Hindu. Iya. Yang notabene mereka tidak pakem menggunakan sesaji itu tidak menjadi pakemnya mereka. Padahal kita kan pakemnya. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Makanya saya berharap sekali Majapahitnya ini Majapahit yang mana nih, Pak Dewa? Majapahit, bukan Pahit. Majapahit ini organisasi umat Hindu Jawa yang sekarang menamakan diri Majapahit Nusantara. Ini sebetulnya mereka yang harus gencar dan paham tentang ini. Jangan kemudian orang Jawa nggak ngerti Jawa. Bagaimanapun juga sejarah Jawa itu pernah hebat loh. Ini yang harus dipahami. Kenapa orang Jawa nggak bisa hebat sekarang ini? Gitu harus hebat. Makanya saya punya harapan. Jadi sebetulnya Majapahit itu tumpuan saya dulu. Karena sejak awal saya ikut serta lah sedikit-sedikit. Ini promosi ya? Karena saya bukan anggota, Mas. Saya bukan anggota. Ya nggak masalah. Saya juga bukan. Nah, artinya gini. Kenapa saya banyak berbicara tentang Jawa dan ingin mengembalikan kemuliaannya Jawa? Terus terang, kami orang Bali, saya orang Bali, masih orang Bali nih. Masih orang Bali bener, nggak bohongan, belum berhenti jadi orang Bali. Begini, peradaban Hindu di Bali itu dibangun oleh Resi Markandeya dari Jawa, dari Dieng. Bahkan beliau sekali gagal yang dibawa dari Dieng, kembali datang lagi dari Raung. Iya. Ini peradaban ini yang akan membangun peradaban Hindu di Bali. Kemudian abad ke-11 datang lagi Empu Kuturan bersama saudara-saudaranya memperkuat peradaban Hindu di Bali. Lalu abad ke-15 datang lagi dari Kediri dan yang Nirdem. Ini sebabnya saya merasa berhutang dengan orang Jawa. Tetapi saya nggak ingin kemudian apa yang ada di Jawa selama ini lalu dirubah. Misalnya, wah ini sesaji kan dari Jawa. Betul. Cikal bakalnya Jawa, tapi yang membutuhkan Bali, kita kembali ke Jawa, jangan membawa apa yang sudah. Yang baru ya? Kan sekarang yang baru nih yang ada di Bali. Jangan membawa sinkretisme Hindu dengan kearifan Bali ke tanah Jawa. Orang Jawa pun juga begitu. Jangan membawa sinkretisme Hindu dengan kearifan Jawa ke Bali. Nggak bisa. Tapi saya satu hal kan gini Pak Dewa, saya pribadi ya, saya selalu melihat teman-teman Bali itu kalau ke Jawa kan selalu membawa pejati. Saya waktu dekat ini memang adalah perjalanan kecil-kecilan ke Bali ini. Dan saya akan membawa sesaji Jawa untuk ke sana. Boleh dong. Boleh dong. Orang Jawa kan harus bawa kejawaan saya ke sana. Tapi harus karena gini, bagaimanapun Jawa oleh orang Bali yang paham dianggap Jawa itu adalah kakak tua. Dianggap jadi saudara tua. Gitu. Boleh saja. Tapi orang Jawa harus bisa menjelaskan. Gitu. Oke. Ya cukup panjang, cukup jelas. Mungkin percakapan kami kalau diteruskan mungkin sampai siang ini kasihan nanti. Nanti. Baik. Jadi terima kasih Pak Dewa. Sama-sama. Luar biasa, mudah-mudahan menjadi gambaran bagi sahabat Mandala Channel khususnya ya umat Hindu di Jawa ketika mau mengadakan upacara. Nah, bercermin dulu lah. Ya kan kalau bahasa saya paling sederhana seperti itu. Jadi apapun yang dilaksanakan tidak menyalahi apa yang sudah leluhur tinggalkan. Kemudian ke depan kita juga akan bisa meninggalkan apa yang pernah leluhur dulu tinggalkan kepada kita untuk kita teruskan ke generasi berikutnya. Dan yang menarik adalah semboyan lah. Jerbasuki Mowo Beyo itu jangan lupa. Ya kan? Kalau kita punya cita-cita luhur itu harus rela untuk berkorban dan kerja keras untuk mewujudkan. Betul. Jangan saling menyalahkan, ya kan? Jangan saling menjegal. Karena kalau kita mau bangkit, berarti kan kita harus bangun. Kalau kita baru mau bangkit, tapi udah ada yang jorokin, kapan kita akan bangkit? Nah, sebagai penutup, yang pasti saya mohon maaf kepada siapapun yang melihat nantinya tayangan ini, apabila ada salah kata, salah ucap, ya biasalah, ya kan? Kalau saya kan, ya seperti ini kondisinya. Mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan, apa yang kami informasikan kurang berkenan, dan apabila sebenarnya ada yang menarik tadi.
Bisama dari Bali itu yang belum saya ungkap ya. Bisama ini kan nanti jadi obrolan kita lanjutannya Pak. Tapi sementara kita tutup dan terimalah salam untuk saya. Om Santi 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 Om.